Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah wa ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Seluruh jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Allah kasih barakah rezekinya, Allah kasih cepat lunas utangnya, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kita masuk hadis yang ke-13 tentang bab mujahadah, sungguh-sungguh di dalam ibadah. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu fakharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatr al-ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatr al-ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini ibadah yang sering kita sepelekan, padahal dahsyat luar biasa. Masalah wudu aja. Wudu kalau benar sesuai dengan syarat dan rukunnya, habis belum sholat, belum sholat nih, belum, baru wudu doang, luntur dosa kita. Kita ikutin ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza tawadda'a al-'abdul muslim, apabila seorang muslim berwudu, awil mukmin, atau seorang yang beriman berwudu,
Umpama kita dan kita wuduk nih. Fa ghassala wajhahu, maka dia basuh wajahnya. Ketika basuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazar ilaiha bi'ainihi, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya yang dia pernah lakukan lantaran matanya, ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma', ketika basuh wajah atau ketika tetesan terakhir daripada basuh wajah. Kita punya dosa, contohnya apa ya? Bokep gitu ya. Assalamualaikum. Melototin gua pada. Nih kita lagi umpam dulu. Kalau sekarang kan ya. Berarti nih kita basuh wajah kita. Entah di awal, entah di akhir basuhan kita, entah di tetesan terakhir, pasti itu. Dan ini riwayatnya Imam Muslim, derajatnya sahih luar biasa. Ya Allah. Ada yang nanya, Ustaz, doa ketika membasuh anggota wajah saya nggak hafal. Contohnya, kalau muka, Allahumma bayyid wajhi kama tabyad wujuh wa taswad wujuh. Kalau tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Kalau kaki apa? Rambut. Contohnya, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Contohnya, kalau kaki, Allahumma tsabbit qadami 'ala sharat yauma tazillu aqdamul munafiqin wal kuffar. Saya enggak hafal Ustaz. Mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Karena itu bukan kewajiban. Kalau diambil dari sudut pandang ilmu mustalahul hadis, disiplin ilmu hadis, Ustaz Dedi, bahkan doa-doa yang tadi baru saya baca tidak ada asalnya, la aslalahu, tidak ada asalnya. Apa maknanya? Nabi nggak pernah baca gitu, tapi yang baca ulama, tidak menyalahi syariat karena doa. Mana salahnya doa? Jelas? Jangan sampai doa itu kita baca tapi yang rukun kagak dibaca ya. Sekali lagi saya tegaskan, tadi doa setiap kita basuh muka, tangan dan sebagainya itu kan ada doanya. Nabi tidak pernah baca itu. Berarti bid'ah dong? Enggak. Iya bid'ah, Nabi enggak baca tapi maknanya baik. Kita berdoa. Begitu kan? Maka ini dikategorikan bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah, dibolehkan. Nah, jangan sampai kita terfokus dengan bacaan-bacaan anggota wudu, namun kita lupa yang wajib, kita lupa yang rukun. Mana yang wajib? Yaitu ketika apa? Niat. Contoh komandan sholat dan sholat sah nggak dan nggak pakai wudu? Komandan mikirin apa sih? Makanya kalau nyanyi jangan nyender tembok. Pahalanya bagi dua tembok. Tentara gagah nyender air ah. Ustadz minum air putih kayaknya. Enggak apa. Santai dan sudah. Kalau orang sholat nggak pakai wudu sah nggak? Nggak sah. Piye? Karena wudu syarat sah sholat, betul? Lah sekarang Bang Bejo, kita udah, tapi wudunya ndak pakai ilmu, syaratnya enggak, rukunnya enggak. Ustaz, saya basuh muka, semua yang wajib saya laksanakan, tapi lupa niatnya salah. Niatnya benar kok, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Ini dan yang wajib kita kritisi. Selama ini di masyarakat, termasuk kita mungkin di sini, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardhan ta'ala, langsung wudu. Salah itu mah.
Di mana letak salahnya? Kalau saya bohong sambar geledek barang-barang saya mau. Ya gue juga, oh air putih doang sambar geledek mah. Artinya begini, kita ngomong ilmu nih, ngomong keilmuan. Salahnya di mana? Ini kan udah 100 kali saya ulang di sini, Bang. Salahnya penempatannya. Bener, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardhan ta'ala, baca itu apa? Niat. Talafuz bin niat. Itu namanya bukan niat, mengucapkan niat. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan masuk neng ya. Dibolehkan kita melafazkan niat itu untuk apa? Litaqwiyatil fuad, agar hati kita kuat ketika niat. Ketimbang langsung takbir kita lupa, bisa jadi. Jadi saya ulang sekali lagi, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardhan ta'ala, itu bukan niat, ngucapin niat. Wa ma hukmuha, apa hukumnya? Sunnah. Apa sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang nawaitul wudu'a dibaca, niatnya enggak. Ibarat orang pakai seragam, pakai topi, nggak pakai celana. Apa namanya dan? Pakai jas, ke dasi, nggak pakai celana dan. Oh, lihat nih. Sekarang pertanyaannya, Bang Dedi. Lalu niat yang betul secara syariat bagaimana? Inilah yang harus kita kaji. Wudu aja wudu ngapusin dosa. Ya Allah ya Karim. Belum sholatnya. Wudunya pakai ilmu apa enggak? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Syekh Ibn Ruslan di dalam Zubatnya mengatakan, setiap orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima. Berarti harus pakai ilmu. Nah, niat yang betul di dalam syariat kita, makna niat lughatan secara etimologi, al-qasdu, bermaksud, bertujuan, itu namanya niat. Wastilahan, secara istilah, secara terminologi, qasdus syai'i muqaddarinan bi fi'li. Nah, ini penerapan yang salah. Rumusnya tahu, tapi aplikasinya nggak paham. Teorinya tahu, prakteknya salah. Yuk kita lihat. Apa itu niat? Qasdus syai', bermaksud wudu dalam hal ini, muqtarinan bi fi'lihi, wajib berbarengan dengan gerakan awal yang wajib. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar, artinya apa? Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu dalam hati. Mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu dalam hati. Kalau Bang Bejo, kalau nawaitul wudu itu bukan hati nih, mulut ngucapin. Tempatnya niat neng hati. Berbarengan ketika gerakan pertama yang wajib di dalam wudu. Kumur-kumur wajib nggak? Kumur-kumur wajib nggak? Masukkan air ke hidung wajib nggak? Basuh muka wajib nggak? Nah, neng kene meriki ketika basuh muka, muqtarinan bi fi'lihi, barengin. Jadi begini dan caranya dan begitu basuh muka, dalam hati kita, dalam hati, ya Allah, saya niat wudu untuk ngangkat hadas kecil, fardu lillahi ta'ala, wajib begitu. Itulah rangkaian imam mazhab. Iya dan paham dan? Itulah rangkaian ibadah dalam ajaran kita. Imam Abu Hanifah begitu, Imam Malik bin Anas begitu, Imam Syafi'i begitu, Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Yang kagak Imam Samudra doang. Jelas semua? Jelas semua? Tuh, niatnya aja salah. Ya Allah. Kalau memang faktanya seperti ini, saiki umur kulo
sampun selikur. Umpama sekarang 21, akil balik 15, 21 kurang 15 berapa? 6 tahun salah udah kita piye? Saya ke seket berapa sih seket? Gocap. Seket berapa sih? 50 nih. Lu mah bukan Jawa. Doib. Kalau Selawe berapa Selawe? 25 kan? Iya dan? Selawe 25. Lah umur sekarang 50 tahun. 15 tahun akil balik. 50 kurang 15 berapa ya? 35 tahun. Jangankan sholatnya, uduknya salah, otomatis sholatnya salah. Bagaimana? Nih kata ulama, kalau baru taunya ilmu tentang wudu hari ini dan dia aslaha, dia mencoba islah, dia mencoba memperbaiki diri, dia taubatan nasuha, maka yang dulu Allah maafkan, insya Allah Allah terima. Begitu berkahnya nuntut ilmu, begitu. Makanya kalau orang sedih ya, kesian nanti akhir zaman di akhirat tuh banyak orang umatnya Nabi Muhammad banyak ibadah, sering sujud, bolak-balik Mekah Madinah, sering sedekah, tapi habaan mansura, dalam hadis nol besar, nggak ada pahalanya. Kan kita kagak ngerti. Ibarat orang kerja saban bulan kagak terima gaji, itu bukan kerja, nyeksa namanya. Ibarat orang dagang pengen banget untung, kagak pernah untung, buntung terus. Nah, kenapa? Satu, nggak pakai ilmu. Tuh Bang Mojo, jelas? Kalau saya salah, boleh dikritik, boleh dikasih masukan, tapi tolong tunjukkan dalilnya mana. Tapi kalau Bang Bejo salah, yuk bareng-bareng kita perbaikin. Jelas? Ada yang kurang jelas? Ini belum ngomong muka belum. Saya baca dulu ya hadisnya ya. Ini melotot aja sih. Dikata saya bohong kali ya. Nah, biar kita giroh, kita baca dulu sampai akhir, luar biasa. Lihat ya. Ketika seorang muslim membasuh wajahnya, maka keluarlah segala dosa daripada wajahnya, daripada kedua matanya yang pernah memandang yang haram ketika basuhan sampai basuhan air yang terakhir. Fa iza ghassala yadayhi. Ini yang wajib-wajib nih. Apabila ia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, maka keluarlah kotoran, dosa daripada kedua tangannya, karena batashat hayadahu, yang dia pernah dulu memukul orang zalim, ma'al ma atau ma'a akhir qatl ma, ketika air itu turun maka dosa itu ikut luntur. Fa iza ghassala rijlaihi, maka apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma atau ma'a akhir qatril ma, apabila dia membasuh kedua kakinya, keluarlah daripada setiap dosa dan maksiat yang kakinya pernah berjalan untuk maksiat. Ketika air basuhan kaki itu luntur, maka luntur pula dosanya. Allahu Akbar. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sehingga orang itu bersih daripada segala dosa. Hadisnya riwayat siapa nih? Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Seluruh dunia nggak ada sekte-sekte Islam yang meragukan ini hadis. Jelas? Pertanyaannya, udah bener belum wudu kita? Ini maksudnya. Yuk lihat. Ada pertanyaan begini dari Ipul nih Dan. Ini namanya Ipul Dan. Dia suka suzon sama Ustadz Dan. Kata Bang Ipul gini, dari dulu gua ngaji kagak pernah begini, ribet amat rumahnya, kan gitu kan. Nah, mungkin lu mancing mulu, lu makan ngaji kagak bahasan ini. Ya lihat zaman Rasulullah itu,
Nabi Muhammad masih ada, sahabat sedang berwudu, lagi wudu, Nabi berteriak. Yang hadisnya sahih, ada di dalam kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafiz Al-Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nabi berteriak menghibur. Nah, sahabat lagi wudu mau sholat, Nabi teriak, "Wail lil aqab minan nar." Tuh, apa kata Rasulullah? Hati-hati, celaka. Aku melihat ada satu kaki kalian yang ada di neraka jahanam. Lo coba itu. Bang Dedi, kita sahabat lagi wudu. Kalau wudu kan kebaikan, mau sholat kan, ibadah gitu. Tapi Nabi melihat salah satu kaki sahabat itu ada di neraka. Sahabat bingung, lah lagi wudu di neraka. Kalau bahasa kita, kalau lagi nandak dangdut mungkin ya, iya kan? Lagi boak mungkin. Lah ini lagi wudu di neraka, something wrong. Pasti ada yang salah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Naba sahabat, ya Rasulullah, adakah yang salah dengan kami?" Yasir, sehat, takbir, ngantuk Yasir, majuan Yasir, majuan, ngantuk, nggak apa-apa, ngantuk kalau di taklim surga, mata tenggar pinggir empang ya, bagusan ngantuk di sini dah, sini Yasir, ini penting ini, sini. Yasir, jadi sahabat lagi wudu, Nabi teriak, "Wahai sahabat, hati-hati." Nah, kata Rasulullah, "Akan celaka." "Kenapa ya Rasul?" "Aku melihat kaki kalian, satu kaki kalian ada di neraka." Lo coba, lagi wudu di neraka. Kalau lagi maksiat betul, ini lagi wudu, maka ada sesuatu yang salah. Maka sahabat bertanya, "Duhai Rasul, adakah yang salah di antara kami?" Dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam itu kitab beliau. Dia mengatakan, "Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamaihi lam yusibhu al-ma' mithla az-zufri. Faqala an-nabi irji' fa ahsin wudu'aka." Apa jawaban Rasulullah? Rasul melihat ada seorang sahabat ketika berwudu membasuh kakinya seujung kuku, kata Nabi, enggak kena basuhan air. Maka Nabi bilang, "Irji', kembali kamu, ulangi wudu kamu." Tuh, hadis ini berbunyi seperti itu. Maka mafhumnya yang bisa kita ambil daripada hikmah hadis ini adalah tidak mungkin Rasulullah menyuruh sahabat untuk ngulang wudu kecuali wudunya pasti salah, batal berdampak sholatnya nggak sah. Ini zaman Nabi masih ada, apalagi Nabi udah nggak ada. Kalau nggak ngaji mau dapat apa ilmu kita? Tuh begitu bermasalahannya. Saya udah basuh kaki, nah ini basuh kaki sampai mana? Permasalahannya yang kudu kita tahu, basuh kaki sampai mata kaki. Kemarin kan saya udah ulang ya, saya ulang lagi, khusus Majlis Ta'lim Al-Manar ya, saya ulang ya sampai diri-diri nih, biarin dah. Kalau di TV One saya diri 8 juta 8 menit, biarin dah, makawan jadi ya. Tuh nih, kalau kita basuh begini kaki tuh, maafin ya, dan maafin ya. Oh, basuh sela-sela semuanya. Ini wajibnya sampai sini nih. Belum ngopi. Perhatiin ya. Wajibnya sampai sini. Nih, ini mata kaki di atas itu. Wajib kemari. Kena semuanya. Tuh. Lah, keseringan begini. Mentang-mentang pakai air keran, ini doang tuh. Kagak beres banget Pak Ul.
Kalau dikasih tahu kagak mau ngerti, Israel namanya. Bener nggak Dan? Iya. Jangan budek, jangan. Tuh, ini kan sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Coba Bang Bejo kalau nggak dipraktekin begini. Oh iya. Nah inilah dia. Di zaman Nabi masih hidup, Nabi mencek langsung sahabat punya wudu. Rasulullah sudah tiada. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris pada Nabi. Yang diwariskan bukan harta, jabatan, tapi ilmu. Kalau saya mah bukan ulama, saya jongosnya ulama kalau saya mah. Saya bagi dikit-dikit. Jelas semua? Nah, itu aja tuh Nabi salah. Maksudnya sahabat disalahkan oleh Nabi. Dan sekarang kita niatnya udah salah. Niatnya udah salah. Ayo kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardan lillahi ta'ala. Itu hukumnya apa? Sunnah, dibaca sebelum wudu. Jelas? Ingat, yang wajib itu berbarengan ketika basuh muka, karena kumur-kumur sunnah, hidung sunnah. Nah, ketika basuh muka, terjemahin tadi itu, basuh muka kita sambil dalam hati, ya Allah saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardhu lillahi ta'ala. Itulah hakikat niat. Begitu juga saya tambahin satu lagi, wudu kita umpama udah benar tapi masih junub, sah nggak? Sah nggak? Apa sebabnya? Belum mandi. Lah mandinya kayak capung cebok. Tuh, Ustadz mohon maaf, saya meresik orangnya. Saya mah resik. Emang apa ya? Saya kalau mandi junub sampo setengah botol habis. Saya bilang sama dia, Mas, zaman Rasulullah hidup, Head and Shoulder, Pantene, Lifebuoy belum ada. Jadi mandi junub nggak mesti pakai sampo, nggak mesti pakai sabun. Apa artinya pakai sampo, pakai sabun kalau caranya salah? Nah ini dia bagaimana caranya. Melafazkan niatnya. Ayo bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla. Ini udah apal ini mah ya. Lanjut. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala. Ingat jamaah semua yang hadir di sini, itu bukan niat. Saya tugaskan sekali lagi, itu bukan niat, itu melafazkan niat. Hukumnya sunnah. Jangan sampai nawaitul ghusla dibaca niatnya kagak. Itu kan niat Ustadz ngaji di jangan di bawah pohon kobra. Ngaji kudu pakai ilmu. Itu salah. Salah penempatan. Niatnya tadi di mana? Dalam hati. Ketika berbarengan awal air jatuh ke tubuh kita, barengin dalam hati kita. Contoh, mandi pakai shower apa ciduk? Gayung ya. Berarti nih contohnya nih, real nih mah. Gayung pertama, air jatuh ke tubuh kita. Dalam hati Bang Bejo, saya niat mandi untuk ngangkat hadas besar fardhu lillahi ta'ala. Wajib begitu. Itu niatnya aja salah. Astagfirullah. Apa iya begitu? Inilah, boleh cek sama kiai ulama manapun begitu. Muqtarinan bi fi'lihi. Saya S3 di Institut Ilmu Al-Quran, perbandingan mazhab saya kuasain. Itulah itu. Belum pernah tersentuh mungkin di masyarakat karena ngajinya comot-comotan. Ngajinya YouTube. Inilah dia, harus ke akar-akarnya sudah. Yang dulu kurang tepat, yang dulu salah, sekarang baru dapat ilmunya, dimaafin karena baru tahu. Bang Bejo, rukun kedua mandi junub, nggak ada lagi, cuma 2.
meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau kita mandi jubur pakai sampo, itu belum merata. Mana maksud meratakan? Rongga mulut kudu kena, rongga hidung kudu kena, lipetan mata kudu kena, rongga kuping kudu kena, lipetan budal kudu kena, kubul kita, dubur kita kudu kena, semua rata tanpa pakai sabun, tanpa pakai sampo, sah. Itulah mandi junub yang benar di hadapan Rasulullah. Jelas? Bahkan yang punya istri kasih tahu, punya istri kan? Berapa dan? Satu aja dan ya kalau ustadz mah boleh. Bahkan yang punya istri wajiblah dikasih tahu cara mandi yang benar. Itu sama begitu caranya. Tapi khusus perempuan ketika membasuh, mohon maaf, farjinya, alat vitalnya, wajib jongkok ketika mandi junub. Kayak cebok. Habis itu, habis jongkok, cebok, diri lagi. Apa sebabnya? Seandainya ada seorang wanita mandi junub dari awal mandi diri sampai akhir mandi masih diri, tidak sah wudunya. Mohon maaf, tidak sah mandi junubnya. Kenapa, Dot? Kenapa Karena diteliti oleh para ulama, farji wanita hunaka lafaif, memiliki lipetan-lipetan. Kalau enggak jongkok, dia basuh kemaluannya enggak merata dengan air. Itulah ulama dari dulu sudah memprediksi, maka wajiblah perempuan ketika mandi junub membersihkan alat vitalnya, jongkok, habis itu diri lagi boleh. Antara pulang dari sini lihat apa ada lipetan-lipetan gitu. Tuh, ilmu bukan? Ilmu bukan? Alhamdulillah. Oh, ada ibu-ibu. Tanya no ibu-ibu no. Asyik ada dah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, ilmu mandi dapat. Ya. Wudu dapat. Nah, sekarang muka. Dari muka sampai kaki menghapuskan segala dosa kalau pakai ilmu. Muka jangan asal empak-empok. Kata ulama, yang wajib dibasuh muka itu min baini manabitis sya'ri ila tahta zaqan wa minal uzun ilal uzun. Wajiblah membasuh muka dari awal tumbuh rambut nih, tumbuh rambut. Umpama orang botak begitu, kagak ada rambutnya, ya jangan semuanya lu rendem, jangan. Kira-kira aja, kira-kira. Tumbuh rambut nih. Assalamualaikum. Ngelihat rambut saya enggak? Nah, ini awal tumbuh rambut, kudu kena nih sama air sampai bawah dagu. Dagu kan ya? Dagu kan? Kemudian kalau horizontal dari anak kuping ketemu anak kuping lagi. Coba teknisnya guru-guru saya ngajarin begini. Ambil air, atas dulu tuh, ratain. Samping, putar lagi. Dalam hati saya niat wudu untuk ngangkat hadas kecil, fardlillahi ta'ala. Kena jadinya. Kalau yang pakai jenggot, kalau jenggotnya jarang-jarang kayak saya, itu wajib di sela-sela. Tapi kalau jenggotnya mirip Surya Paloh gitu, gitunya udah ya tebel kan. Ya tahu loh, ada kitabnya. Kalau jenggotnya jarang-jarang begini, di sela-sela. Ustaz Bang Dedi itu kan jenggotan tuh, wajib tuh mah, masih jatuhnya masih jarang-jarang. Oh jembros banget. Usapin aja. Saya ulang sekali lagi, awal tumbuh rambut sampai dagu, anak kuping cuma kudu senak kelak semuanya. Banyak banget Bang Asep. Kalau lagi sholat wudu bareng-bareng saya lihat pak. Ya Allah. Jangan yang begitu, kaki seujung kuku kagak kena, balik lagi wudu, sempurnakan, percuma, nggak sah sholatnya. Itu kata Nabi. Bagaimana kita? Ngaji penting, luar biasa. Dengerin tausiah cakep, dengerin ceramah bagus, ngaji yang pakai kitab nih, ini yang lebih afdol. 1 jam hadir, ngapusin dosa 60 tahun insya Allah. Allahu Akbar. Masa saya bohong? Hudhuru majlisi fiqhin afdal min ibadati sittina. Hadir majlis ilmu
Itu lebih mulia daripada 60 tahun kita ibadah. Yukaffiru dzunub sittina sanah, menghapuskan dosa 60 tahun. Alhamdulillah. Keluar dari sini rontok, bersih. Umpama ada yang mati sekarang nih, kalau mati nih, gua joga. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lanjut. Nah, kemudian tadi kata Nabi, ketika dia basuh tangan, dosa-dosa di tangannya yang dia pernah mukul, dia pernah apalagi dul? Mencuri, macam-macam, wah hilang semuanya. Dulu mah megang tangan ayang beb dosa, haram. Sekarang mah boleh, ya udah punya bini ya. Nah, perhati nih, basuh tangan. Assalamualaikum. Wudu yang pakai cincin, buka cincinnya. Emang nggak boleh wudu pakai cincin, wudu pakai air. Wudu mengenakan cincin boleh, yang penting ketika dibasuh di sela-sela gitu, boleh. Jelas? Lebih baik kita buka cincin, jam taruh. Mana batasannya? Wa aydikum ilal marafiq, kata Al-Qur'an. Basuh tangan sampai siku, sampai aidikum ilal marafiq. Jadi sunnahnya tuh, sunnahnya kalau ngambil air begini, tangan dulu, baru sampai siku. Jelas? Kalau kita kan kebalik, karena manja sama keran, begitu kita. Ini dulu kan, kebanyakan kan. Emang kagak boleh? Boleh. Lu pakai Israel sih, bawel banget. Boleh, dikata boleh, tapi kalau ngikutin sunnahnya, tangan baru siku. Kan itu reversi Al-Quran. Wa aidikum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan sampai siku. Tangan. Kalau ngambilnya di padasan tuh, di kolam bisa. Ambil, tuh ratain, itu kan. Tapi kalau pakai keran bisa juga, lu nya males. Ambil kenain tuh begitu. Karena kita terbiasanya manja gitu. Kalau ente ngerti, ente cinta sama Nabi, ente sayang sama Rasulullah, itu tuh lakonin. Itu yang disepelekan. Sekalipun sunnah, itu Rasulullah begitu. Jelas? Nah, dapat tuh. Ingat, wajibnya sampai siku, wajibnya. Jangan asal kena doang, siku nggak sampai. Bahkan ada kesunahan lebihkan segenggam daripada siku. Siku wajib lebihin segenggam tuh sampai sini. Orang-orang yang terbiasa melebihkan basuhan dari anggota tubuhnya, maka nanti di akhirat masuk kategori golongan ghurril muhajjalin. Orang-orang yang dari anggota tubuhnya mengeluarkan cahaya. Karena apiknya dalam berwudu, ngomong wudu doang luar biasa, belum sholatnya, lebihin segenggam. Begitupun kaki, kan sampai mata kaki lebihin segenggam, biar kena semuanya. Kalau ngepas khawatir kurang begitu. Wah Ustaz, kalau gitu besok saya sampai ketek, malah jadi haram. Kok haram? Karena berlebihan. Jelas? Mentang-mentang sudah dilebihin segenggam di atas mata kaki sampai paha. Haram karena berlebihan. Jelas sampai sini? Habis tangan apa? Rambut. Rambut wajib ngusap rambut. Di sini nggak disebutkan karena udah muhtamil, sudah disebutkan muka, artinya ikut juga. Tapi ketika kita basuh ngusap kepala kita, ngusap rambut, airnya harus baru. Airnya habis tangan, habis muka, tangan, kemudian basuh rambut. Basuh rambut, habis basuh rambut, ngusap rambut. Habis ngusap rambut, ngusap kuping. Kebanyakan orang salah. Habis ngusap rambut, langsung ngusap kuping. Ngusap rambut, ngusap kuping. Jangan. Kalau mau ngusap kuping sekalipun sunnah, airnya kudu air baru. Ngusap rambut 3 kali, kuping air baru lagi begitu.
Jelas sampai sini? Ada yang wudu sampai tengkuknya dibasahin. Secara hukum la aslalahu, tidak ada asalnya dari Nabi Muhammad, tidak ada. Jelas? Kalau ada orang wudu seperti itu, ada landasannya kitab Maraqil Ubudiyah Imam Ghazali. Kalau mau dipakai nggak apa-apa, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi keringetan jangan panoan. Emang enak kalau lagi hangat, kalau lagi panas gitu kan, sejuk banget kan begitu ya. Karena di sini ada saraf-saraf rawan. Makanya mungkin kalau komandan tahu, kalau orang lagi fight one by one, mukul muka mungkin kagak. Tapi kalau kepukul bagian tengkuknya, sarafnya kena, tewas langsung. Melototin. Ilmu itu ilmu. Jelas? Nah. Kemudian kaki. Kaki begitu juga. Menggosok-gosoknya itu sunnah. Nah, gosok-gosok ya sunnah. Tapi kalau nggak digosok-gosok, khawatir kagak ngerata. Apalagi sekarang ngandelin yang namanya keran. Kalau dulu kan, mohon maaf ya Ustaz Ridwan, kalau dulu padasan kaki air 2 kulah lebih, umpamanya 219 liter, celupin aja, celupin, kelar urusan. Kita uduk di kolam renang itu, celupin aja, kelar urusan. Jangan kata nyelupin ini, kita mandi junub gitu di kolam renang Bulungan, telanjang, blub, langsung keluar lagi, boleh, pasti disangka gila. Banyak orang lo mandi junub telanjang. Sekarang ngomong hukum, tengah malam kan Bulungan kosong ya, swimming pool, habis oe ya kan, udah telanjang masuk ke kolam, belum dalam hati saya niat mandi untuk angkat hadas besar, fadlillah ta'ala, bangun udah langsung beres, kelar. Kan kita nggak nyeluruh karena sifat air pressure, menekan, udah menyeluruh gitu. Nah begitupun kaki, celupin, beres. Tapi permasalahannya akhir zaman ini nggak semuanya pakai padasan, hampir semua masjid pakai keran, basuh khawatir selak kagak kena, percuma sholatnya kalau udunya nggak pakai ilmu. Makanya kudu ngaji gitu. Jelas? Ngaji tafsir, hadis, balaghah, tarikh, sejarah, udunya kayak capung cebok, emblak. Nah, subhanallah. Tuh, udah sejam lebih. Kalau TV One belum 5 juta ini. Tapi Ustadz Dajjal, ulama Dajjal, kalau mentargetkan ngajar tausiah dakwah harus pakai fulus, enggak. Jangan. Dimanapun medan dakwah kita, termasuk kita sebagai seorang suami, wajib dakwah kepada anak istri dulu. Ini sama bini yang lain, bini tetangga disenyum-senyumin, bini sendiri diajak tempur terus, PA watah, sama orang bares banget, sama anak diri pelit 17 setan. Waalaikumsalam. Jaim boleh jaim, tapi akar dulu kuatin. Kata bini lu, lagu lu mas, lagu lu semur tucok. Baiklah, alhamdulillah, yang singkat ini, yang cuma sekedar ketawa ketiwi, tapi ada hadis yang kita bahas. Mudah-mudahan ada ilmu yang masuk buat kita, manfaat buat kita. Sebelum kita doa, ada pertanyaan? Ya, Bu. Apa? Oh ya. Bagaimana hukumnya? Habis wudu, termasuk habis mandi junub, kita elap. Hukumnya yubahu ma'al karohah, boleh tapi makruh. Apa makruh? Dikerjakan nggak apa-apa, tapi nggak dielap, nggak diusap, itu sangat dianjurkan. Jelas? Yang ribet kalau itu masih bisa tuh. Kalau habis wudu, habis mandi kagak dielap, ya meriang, ya
Makanya jaga kesehatan. Tapi sunnah Rasulullah nggak mungkin. Kalau ngomong sunnah begitu. Sunnahnya ngomong sunnah. Abis mandi junub, abis wudhu jangan dielap. Karena tetesan itu akan jadi saksi begitu. Jelas? Boleh kalau boleh. Oke, boleh. Ada lagi? Mana ada pertanyaan nggak? Mohon izin bertanya. Ya, monggo. Ya kadang kita pergaulan di luar Pak Ustadz, itu kan kita bertemu dengan berbagai macam jenis orang mursal ya. Semua yang serba disampaikan itu akan selalu jadi bahan olok-olokan, ya apa istilahnya ledekan. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, untuk menangkal pertanyaan yang aneh-aneh. Lah wong yang kentut pantat kok yang dibasuh muka, kan nohok banget di hati kita gitu. Iya benar. Sedangkan kita tidak punya jawaban yang pas seperti apa gitu. Izin dari Pak Ustadz, seperti apa dengan pertanyaan yang ledek seperti itu Pak? Iya. Kita tepat untuk menyampaikannya itu seperti apa? Dulu banyak tuh orang begitu, Ustaz. Ini nanya tapi ngenyek dan ya. Siap. Iya nanya begitu, Ustaz. Kalau kita kentut, batal nggak wudhu kita? Batal dong. Sepakat nggak? Sepakat nggak bang? Yang kentut kan pantat. Kenapa yang dibasuh muka bukan pantat? Sekarang kalau lo kentut yang malu siapa, muka lo apa pantat lo? Nah, balikin gitu dan. Nih dia kan nanya ngenyek nih, ya balikin pakai ngenyek lagi. Dia bilang apa? Yang kentut kan pantat, kan batal. Kenapa yang kita basuh muka? Harusnya kan yang kentut pantat kita basuh. Kata mau muka. Lah kalau lo kentut yang malu muka lo pantat lo. Kan muka lo tuh kayak pinggiran koreng. Brot di depan mertua lagi. Dicoba itu. Ah, itu jawaban ngenyek juga dan. Tapi jawaban secara ilmiah begini. Jawaban secara ilmiah, dalam agama Islam ada dua perkara yang tidak boleh kita tidak pahami. Yang pertama, amrun ta'akkuli, perintah di dalam agama kita yang masih masuk rasio akal. Contohnya orang yang puasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun lamanya. Hadisnya sahih kan? Kok bisa puasa cuma 36 hari? Katakan Ramadan 30 hari tambah 6 hari Syawal kan? 36 kok 1 tahun? Rupanya masih masuk akal ketika korelasi itu kita sandingkan dengan pedoman hidup kita, Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang mengerjakan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Berarti 36 kebaikan, 36 hari puasa dikali 10 sama dengan 360. 360 hari itu jumlah dalam setahun, masih masuk akal. Ya kan? Contoh yang kedua yang masuk akal. Sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat. Itu hadis Rasulullah, perintah agama. Fakta empiris di masyarakat, dokter kalau mau operasi pasien puasa dulu ya dari malam. Itu menunjukkan ada kesinambungan antara ilmu kedokteran dengan puasa. Rupanya ketika lambung itu istirahat, semua anatomi tubuh kita akan mengeluarkan satu enzim, satu cairan untuk menstabilkan semua organ tubuh kita. Kenapa kita sakit mulu? Karena kita punya pankreas, kita punya pencernaan disuruh kerja terus, nggak ada usahanya, nggak ada dia punya istirahat, nggak ada dia punya waktu untuk libur. Mobil terus bergerak, kalau nggak ada istirahatnya jebol. Apalagi ini usus yang lembek, itu masuk akal. Contoh lagi, as-shalah sihah. Salat itu menyehatkan tubuh, kata Nabi Muhammad. Rupanya betapa banyak penyakit itu karena darah tidak lancar. Betul? Darah nggak lancar, pembuluh darah tersumbat, maka disitulah puncak sumber daripada penyakit. Nah, korelasi ke hadis Nabi Muhammad. Setan
masuk ke tubuh manusia sealiran darah. Makanya kalau ada pasien sakit, diagnosa dokter yang diambil itu darahnya apa ingusnya? Pernah? Ayo ingusnya. Darah. Jelas? Jelas? Nah, saudara, kenapa darah gak pernah lancar? Lihat kalau orang sholatnya sesuai dengan syara Rasulullah, rukuknya ini berapa derajat nih? Rukuknya 90 derajat, i'tidal, sujudnya semua 360 sendi, renggang, sehat. Ada minuman fermentasi, ada tulisannya kocok terlebih dahulu sebelum diminum, ya kan? Ente kocok kak? Ente kocok kak? Cok gitu kan? Biar apa? Biar seger, biar semuanya merata, intisari daripada minuman. Begitupun manusia, kalau sholat itu cara mengkocok agar darah kita sehat. Ada seorang ahli saraf menemukan keajaiban sehingga dia masuk Islam. Rupanya dalam kondisi sujudnya seorang muslim, aliran oksigen dalam pembuluh darah yang gak masuk kotak besar, cuma di sujud doang itu oksigen masuk. Allahu Akbar. Berarti terbukti masuk akal. Dan jelas. Nah, yang kedua, ini kalau dijelasin banyak sekali, ilmu antropologi, antariksa, geologi, di Quran ada semuanya, masuk akal. Namun yang kedua, Mang Asep, ada ajaran dalam agama Islam. Yang kedua, amrun ta'abudi. Ini nih, perintah agama, perkara agama yang enggak masuk akal, ta'abudi, tapi kita diperintahkan untuk lakukan saja sebagai penghambaan sebagai seorang umat. Contohnya salat subuh. Kalau di rumah komandan berapa rakaat salat subuh? 2 rakaat. Berapa? 2 rakaat. Sama dan sama. Alhamdulillah. Ustaz Ridwan, kenapa salat subuh 2? Kenapa salat Johor 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4? Ratain aja 4 semuanya. Atau subuh, bedain nih diri nih. Subuh kan kita perlu jogging, perlu kuat, perlu olahraga. Yang bagus nih Nabi subuh 12 rakaat biar seger. 2 aja bablas terus 12. Nah, bagaimana jawabannya? Kenapa subuh 2 rakaat, asar Johor asar 4, maghrib 3? Jawabannya apa? Kalau bahasa sederhana orang kita, dari sononya. Jelas? Le coba dari sononya. Mau kata apa? Tanya Nabi, ngapa begini? Lu Yahudi sih. Udah jangan pakai banyak nanya, udah kerjain aja. Assalamualaikum. Nih Dan, kita main akal sekarang. Begini, kalau junub, ente junub ente junub ya. Assalamualaikum. Ente umpamanya junub. Kalau junub kan keluar sperma, betul? Kalau sperma suci apa najis? Suci. Jelas? Bagaimana menghilangkan hadas besar karena sperma keluar? Mandi junub, betul? Betul. Sekarang Odi punya wudu, nggak junub, nggak punya wudu sekarang. Kencing, batal nggak wudunya? Batal. Kenapa? Keluar sesuatu dari kubul dan ubur membatalkan wudu, begitu kan? Kencing najis apa suci? Kencing najis apa suci? Najis. Sekali lagi, kencing najis apa suci? Najis. Logika kita terbalik. Coba pakai kencing najis bisa hilang dengan udu. Yang kencing aja yang najis pakai udu, kudunya sperma yang suci nggak boleh mandi. Kan logika begitu. Atau dibalik, sperma suci, keluar sperma junub, wajib mandi. Balik lagi coba akal kita berpikir, yang suci aja kudu mandi, bagaimana yang najis kudunya 10 kali mandi? Kan begitu logika kan? Betul lah kakak? Tapi agama kita nggak pakai logika. Kalau semua harus pakai logika, itu Agnes Monica biasanya. Kita kudu pakai iman.
Iman kita kepada Nabi. Nabi bilang kalau junub mandi, kalau kencing wudu aja. Jangan pakai logika, kerjain aja udah. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Tapi kalau kita tarik dan hikmahnya ada juga. Kita tarik hikmahnya rupanya kenapa ajaran Nabi seperti itu? Khawatir memberatkan umat. Di mana memberatkan umat? Begini. Sehari kencing berapa kali? 8 kali umpamanya. Lah kalau saben kencing lu suruh mandi ya kayak yang siput main air terus. Betul enggak? Sekarang keluar sperma. Emang keluar sperma berapa kali? Jadi begitu dah. Jadi kalau ada pertanyaan yang ngenyek jangan kasih ngenyek lagi. Tapi kalau pertanyaan merujuk kepada yang ilmiah, kita pun harus siap. Intinya adalah ada permasalahan yang bisa dijawab secara rasio, ada permasalahan agama yang tidak bisa karena kita harus tunduk kepada syariat. Jelas? Logika kita nggak masuk. Kurang dari semalam Rasulullah Masjidil Aqsa Palestina tembus Sidratul Muntaha. Antum tahu Sidratul Muntaha nggak? Sama. Saya juga belum pernah soal dah. Tapi kata hadis Sidratul Muntaha iki di atas langit ketujuh. Kan begitu kan? Ustaz Ridwan kan begitu kan ya? Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. Lah, langit itu ada 7 lapis. Kata hadis, dari lapisan pertama sampai tingkat langit kedua, perjalanan manusia 500 tahun. Berarti kalau sampai ke langit ketujuh, 500 tahun kali 7, kurang lebih 3.500 tahun baru sampai di bawahnya Sidratul Muntaha. Hadis sahih mengatakan kurang dari semalam Rasulullah Mi'raj Isra dari Mekah ke Aqsa, Aqsa ke Madinah, Mi'raj kurang semalam. Masuk akal apa enggak? Muslim enggak? Percaya enggak sama ini? Percaya. Muslim enggak Dan? Muslim percaya. Saya percaya. Saya enggak neken Dan. Nah, sekarang logika kita kan nggak masuk Dan, nggak masuk, betul gak Kak? Kurang dari Apollo aja, Apollo yang belum teknologi canggih, sebulan lebih ke bulan doang. Ini 3.500 tahun perjalanan manusia, kurang semalam tembus Sidratul Muntaha. Akal masuk gak? Nah, kenapa ente percaya? Muslim itu yang nggak masuk akal. Jangan maksain diri kita, akal kita untuk mencoba masuk ranah di situ, ranah ilahi. Balik lagi, kenapa kentut yang dibasuh muka? Balikin jawaban yang pertama, karena kalau lo kentut yang malu muka lo. Gitu dah. Tapi kalau mau dijawab secara syar'i, jawaban itu karena secara akal memang nggak nyambung, yang harus dibasuhkan pantat. Tapi karena Nabi bilang bukan sekedar kentut, kencing juga begitu. Begitupun kita tidur, begitupun kita hilang akal atau gila, maka wajiblah berwudu. Caranya kumur-kumur, nggak cuma muka doang, begitu dah. Paham? Paham. Alhamdulillah. Takbir. Ya. Siap ya, kencang, siap, takbir, Allahu Akbar. Bagus kan? Ada lagi kan? Ya. Yang lain masih satu lagi. Ustaz Dedi mana? Mendek aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita barokah dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma nafur ala jami'i adadihi nasran aziza wa khudhulhum lahu khidlanan kabira wa dhallilhum lahu dhullan la mathila lah warzuqhu birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu